Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1833 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 24. Di bawah perikop Deborah dan Barak. Demikian firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?
Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber, orang Keni itu. Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kirbat susu, diberinyalah dia minum dan diselimutinyalah pula. Lagi katanya kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' maka jawablah, 'Tidak ada.'" Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan bisa memakai perempuan untuk menjadi hakim atas bangsa Israel di tengah-tengah dominasi laki-laki atau pria. Amin. Tuhan bisa memakai perempuan yang pada konteks pada saat itu, perempuan itu menjadi manusia orang dua. Yang selalu terdepan adalah suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini ada dua perempuan hebat. Yang pertama Deborah, dan yang kedua Yael, istri Heber, yang membunuh Sisera, yang bersembunyi di kemahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membatasi dirimu dengan berkata, "Apa pendeta, saya ini hanya ibu rumah tangga." Bu, dengar, Tuhan bisa memakai ibu untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Amin. Haleluya. Jangan membatasi Tuhan dengan keberadaan saudara. Saudara betul terbatas, Allah tidak terbatas. Kalau Tuhan yang memakai saudara, maka Allah yang tidak terbatas itu akan memberikan saudara kuasa yang tidak terbatas. Amin. Makanya jangan pernah membatasi Tuhan, sebab Tuhan itu Allah yang tidak terbatas. Cukup kitalah yang terbatas. Kalau Tuhan yang pakai kita, maka kita akan melakukan hal-hal yang di luar batas akal manusia. Sebab Tuhan akan menyertai kita, dan kita akan melihat mujizat-mujizat, yaitu hal-hal di luar nalar kita manusia. Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar Deborah. Deborah artinya lebah. Mari kita lihat saudara. Lebah itu tidak mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu lebah itu. Betul? Lebah itu beda dengan lalat. Lebah tidak akan mencari bangkai, walaupun di sekelilingnya dipenuhi dengan kotoran atau bangkai. Lebah akan tetap mencari bunga. Betul? Lebah itu setia.
setia pada ratunya, setia pada pemimpinnya. Betul? Lebah itu pemberani. Dia berani mati membela komunitasnya. Betul? Sengat lebah itu adalah senjata pamungkas lebah. Dia gunakan untuk mempertahankan keberadaan komunitasnya. Apabila lebah ini sudah merasa terganggu komunitasnya, merasa ada serangan, maka dia akan melepaskan sengatnya itu. Dan itu berarti cepat atau lambat lebah itu akan mati. Dan lebah itu tahu kapan sengat itu dia gunakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter lebah inilah yang melekat kuat dalam pribadi Deborah. Kita lihat karakter Deborah. Dia seorang yang kuat. Dia adalah seorang pemimpin militer terkenal ketika seluruh bangsa Israel putus asa. Deborah pribadi yang kuat. Saudara, jangan cemen, jangan lemah dengan tekanan pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara lihat orang yang mengangkat beban, barbel, orang-orang yang berotot itu, binaragawan. Mereka itu mengangkat beban yang berat sehingga membentuk otot-otot mereka. Tuhan mengizinkan ada banyak masalah, persoalan, pergumulan yang saudara dan saya alami karena Tuhan sedang membentuk otot-otot rohani kita menjadi kuat. Haleluya. Yang berikut saudara, Deborah seorang pemberani. Dia dipanggil Tuhan untuk memimpin pada saat bangsa Israel sedang terpuruk. Deborah walaupun dia seorang perempuan tetapi dia gagah berani. Di mana laki-laki pada saat itu tidak berani maju, Deborah berani melangkah maju untuk melawan penindas-penindas Israel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlahir dengan menjadi seorang penakut. Kita ada di dunia ini, kita terlahir di dunia ini untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Makanya kita harus berani. Saudara, Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita hidup saat ini, saudara, kita hidup untuk Tuhan. Kalaupun kita mati, baik dengan cara dibunuh, kecelakaan, atau karena Injil kita dianiaya sampai kita mati, saudara jangan takut. Itu adalah satu keuntungan bagi kita. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan, Tuhan akan memberi kita roh keberanian. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tidak, tetapi roh keberanian. Haleluya. Yang berikut saudara, Deborah seorang yang bijaksana. Dia melayani Tuhan dan umatnya dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Makanya orang-orang Israel datang berhakim kepada dia. Di saat orang-orang Israel itu memiliki masalah di dalam kehidupan mereka, mereka datang kepada Deborah untuk dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Karena mereka melihat Deborah seorang yang bijaksana. Haleluya. Seorang pemimpin harus seorang yang bijaksana. Haleluya. Deborah seorang yang taat pada firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, Deborah itu mendapatkan firman Tuhan. Makanya dia sampaikan kepada Barak untuk maju. Tapi Barak ini masih ragu-ragu. Barak berkata kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Dan Deborah berkata, baik, aku turut.
Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Deborah bisa menang menghadapi raja yang sangat kuat, Raja Kanaan, Sisera. Saudara, lihat di sana bahwa Deborah mengalahkan tentara yang kuat di Kanaan itu. Karena Deborah taat pada firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan itu, dia kerjakan, dia lakukan. Sehingga Tuhan membawa Deborah kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara mau menang dalam pergumulan persoalan saudara? Belajar taat pada firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Deborah juga seorang yang betul-betul percaya diri. Karena apa dia percaya diri? Karena dia merasa bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam kehidupannya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan itu adalah dari Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dan Deborah tahu bahwa Tuhan yang akan berperang ganti dia. Tuhan yang akan membela dia. Tuhan yang akan menyertai dan memberi dia kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita betul-betul yakin bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita akan percaya diri. Sebab kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita nggak percaya diri, itu menandakan kita nggak yakin kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang firman Tuhan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam terjemahan yang lain berkata Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah ada di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang harus kita yakini, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Maka kita akan melihat Tuhan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita lihat bahwa Deborah adalah seorang yang rendah hati. Dia menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Dia merendahkan dirinya di bawah kepemimpinan Tuhan. Ketika tiba waktunya untuk menerima kehormatan atas kemenangannya, Deborah lebih memilih untuk menghormati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang waktu susah, waktu menderita, belum punya apa-apa, waduh, rendah hatinya luar biasa. Tapi ketika dia sudah mulai diberkati, saudara, di sana mulai berubah. Dia yang tadinya rendah hati mulai tinggi hati. Dan itu banyak terjadi. Itu sepertinya sudah lumrah. Waktu susah miskin yang masih rendah hati. Tapi setelah punya segalanya mulai menunjukkan giginya. Udah mulai tinggi hati. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Tetap rendah hati. Saudara lihat Deborah. Dia tetap rendah hati. Walaupun dia diberikan kemenangan yang luar biasa. Orang-orang mungkin puja-puji dia. Tapi saudara lihat, Deborah tidak, istilah orang Manado bilang, tidak makan puji. Dia tetap rendah hati. Dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tetap pada karakternya rendah hati. Dia seperti Yohanes Pembaptis. Biar Tuhan yang semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Ada banyak orang kebalik, saudara. Setelah populer, setelah punya segala-galanya, sudah egonya, dirinya, pribadinya yang semakin besar, dan Tuhan semakin kecil dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Karena orang yang rendah hati pasti ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Dari Deborah kami belajar banyak tentang karakter Deborah. Tuhan berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan lawat mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan memberikan mereka kelegaan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah Tuhan beracara di dalam ibadah hari ulang tahun yang kelima, audio renungan pagi mengudara pada besok tanggal 29 Juni jam 5 sore. Tuhan memberkati tempat Hotel Infinity Egg Jimbaran yang kami gunakan untuk KKR hari ulang tahun audio ini. Tuhan memberkati semua yang melayani, pelayan altar, urapan Tuhan mengalir. Terlebih lagi kepada hamba-Mu Pendeta Gilbert Lumoindo yang akan menjadi pembicara. Tuhan mengurapi sehingga semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan tidak ada satupun yang terkecuali. Semua diurapi, semua dipulihkan, semua diberkati oleh Tuhan Yesus melalui pelayanan ini. Haleluya. Hamba juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Korea Utara. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan buka Injil di sana, sehingga Korea Utara boleh mendengar Injil Kerajaan Allah. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka diselamatkan. Tuhan berkati untuk usaha upaya kami Infinity Ministry untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara kami di Korea Utara. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat surga turun kepada kami semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang setia mendengarkan audio renungan pagi ini, saya mengundang saudara sekalian pendengar untuk datang tanggal 29 Juni 2023 di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali, dalam ibadah syukur hari ulang tahun yang kelima tahun audio renungan pagi ini mengudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang tanggal 29 Juni 2023 di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Ibadah KKR ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindo. Mari datang, kita akan mulai jam 5 sore. Saudara yang datang, harap mendaftarkan diri saudara dengan cara menjapri ke WA saya di 081337 491360 karena tempat terbatas. Saya tunggu konfirmasi kehadiran Bapak Ibu Saudara. Terakhir hari ini, saudara yang mau datang, harap konfirmasi kehadiran saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini supaya tetap jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang mau menabur untuk suksesnya hari ulang tahun yang kelima audio renungan pagi ini mengudara, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671946 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, memberitakan Injil dan jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu
Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.